Ya, halo semuanya. Pada pertemuan 4 kita kali ini, kita akan mereview materi dari 1, 2, 3. Ayo kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Jadi yang pertama, pengertian DLP. DLP merupakan salah satu bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Andres yang sekaligus pengembang Turbo Pascal. DLP adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu IDE untuk mengembangkan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Karena DLP itu dikembangkan oleh pengembang Turbo Pascal, maka DLP itu juga dimasukkan atau bahasa pemrograman itu hampir-hampir mirip dengan Pascal. Seperti kayak kalian itu harus mendeklarasikan dulu variabel-variabelnya di awal, kemudian harus ada begin dan end-nya, seperti itu. Lalu kemudian tipe data di dalam Delphi dibagi menjadi 7. Yang pertama integer yang menyatakan bilangan atau angka. Integer ini khusus untuk bilangan bulat. Yang kedua ada real atau float yang menyatakan himpunan bilangan atau angka. Yang real atau float ini khusus untuk bilangan desimal. Yang ketiga ada boolean menyatakan nilai benar atau salah. Karena itu boolean itu mempunyai cuma ada 2 nilai. Yang pertama true dan false. Yang keempat ada string, yaitu rangkaian beberapa karakter. Yang kelima ada pointer, sebuah variabel yang menunjukkan sebuah alamat memori. Yang keenam ada tipe data yang menyatakan nilai yang bisa berubah saat runtime program. Yang ketujuh ada char, tipe data yang hanya terdiri dari satu huruf saja atau satu byte. Percabangan. Percabangan adalah struktur kondisi yang digunakan untuk menyeleksi tindakan yang akan dilakukan oleh program berdasarkan syarat tertentu. Percabangan di dalam DLP dibagi menjadi 4. Yang pertama if then, yang digunakan untuk memeriksa sebuah kondisi dan kemudian mengeksekusi bagian shortcode tertentu. Yang kedua if then else, yang digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan atau satu blok pernyataan tergantung pada nilai yang diuji. Yang ketiga ada if else, dapat mengerjakan lebih dari 2 statement kondisi. Yang keempat ada case of, digunakan untuk menyederhanakan penggunaan if dan else yang terlalu panjang. Kemudian kita akan masuk ke dalam perulangan. Perulangan adalah kontrol program yang digunakan untuk suatu proses yang akan berjalan terus-menerus. Perulangan di dalam DLP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada for to do, yang digunakan untuk melaksanakan perulangan satu pernyataan atau satu blok program beberapa kali yang telah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Jadi perulangan itu ada 2. Yang pertama yang telah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Yang kedua adalah nilai yang perulangan yang hanya ditentukan nilai awalnya dan bakal terus berjalan sampai kondisi itu telah dipenuhi. Nah, for to do itu adalah perulangan dalam kondisi pertama yang telah diketahui nilai awal dan nilai akhirnya. Sedangkan while do dan repeat until adalah jenis perulangan kedua yang hanya diketahui nilai awalnya dan bakal terus berulang sampai kondisinya itu sudah terpenuhi. Kita akan langsung masuk ke pengertian di while do. While do itu digunakan untuk mengulang satu pernyataan atau satu blok pernyataan selama suatu kondisi bernilai true. Sedangkan repeat until adalah suatu perulangan yang kondisinya dicek pada akhir blok pernyataan dan hanya akan mengulang pernyataan selama kondisi belum terpenuhi. Kemudian kita akan masuk ke dalam array. Array adalah suatu variabel tunggal yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang sejenis. Array dalam DLP itu dibagi menjadi 2, yaitu array satu dimensi yang merupakan struktur data yang statis yang mempunyai satu nama tetapi memiliki banyak tempat. Yang kedua adalah array 2 dimensi, di mana array ini mempunyai 2 buah indeks atau subscript. Lalu kita kemudian di dalam DLP itu ada input box, message box, checkbox, radio button, dan main menu. Input box berfungsi untuk menginput data yang menggunakan dialog box. Message box berfungsi untuk menampilkan pesan menggunakan dialog box. Checkbox berfungsi digunakan apabila dalam menu pilihan tersebut kita boleh memilih lebih dari satu. Radio button berfungsi untuk
memilih lebih dari satu pilihan. Main menu adalah komponen yang digunakan untuk membuat menu bar dan menu drop down bersifat invisible. Nah, sekian materi dari pertemuan 4 kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT kalian. Ya, jadi pada ACT kita kali ini kita akan menggabungkan aktiviti-aktiviti yang telah kita kerjakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama kita buat tuh nih, ini itu label 1. Kalian bisa lihat ini itu kayak struktur-struktur ini di bagian object review. Nih, kalian bisa lihat kan? Ini label 1, ini label 2, ini label 3, ini label 4. Yang ini itu edit 1, ini edit 2, ini edit 3, ini edit 4. Nah, kita kan buat percabangan nih. Nah, hasil dari percabangan ini kita bakal masukin ke dalam sini, yaitu label 5. Nah, untuk kayak memberi warnanya, kita gunakan yang namanya color. Colornya di sini. Di bagian sini. Nih, kalian bisa pilih deh warnanya sesuka kalian. Nah, habis itu untuk perulangan kita buat di sini. Kita pakainya list box. Kan kalau di pertemuan sebelumnya kita pakainya memo. Kita ubah ini jadi list box. Nah, habis itu ini itu digunakan untuk ambil datanya kalian. Jadi perulangan kalian itu sampai ke berapa? Begitu. Nah, habis itu ini untuk array. Array itu nanti kalian bakal masukin datanya itu lewat message box yang ada dialog boxnya. Ini untuk percabangan. Jadi ini untuk percabangannya. Nah, ini untuk button percabangan, dimana kita harus mendeklarasikan dulu. Kan kita tahu kalau seandainya DLP itu punya bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Andres. Nah, jadi ini DLP itu sebenarnya itu bahasa pemrogramannya itu mendekati Pascal. Seperti itu. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu nih variabelnya, yaitu nama, kelas, grade yang punya tipe datanya string, UTS, UAS total, tipe datanya real. Lalu kemudian kita masukin deh nama itu dari edit 1 yang ini, kelas itu dari edit 2 yang ini, UTS itu kita ubah dulu dari string ke float, edit 3 yang ini, lalu kemudian UAS juga kita ubah dulu ke float dengan edit 4 yang ini. Kenapa kita harus ubah ke float? Soalnya kalau seandainya di dalam edit text ini, kita otomatis masuk ke dalam string. Jadi data ini bukan kayak integer, float, enggak. Dia berubah jadi string. Lalu kemudian kita totalin deh nilai di UTS. Berarti nanti kalau seandainya kalian masukin nilai di sini, nanti kan masuk ke dalam variabel UTS. Nanti di total itu, di variabel total, UTS itu dikali 0,7 ditambah nilai yang kalian masukin di UAS ini dikali 0,3. Lalu kemudian kita akan buat percabangan ini. Ya, percabangan if, else, ya kan? Dimana kalau seandainya total, nilai dari total ini lebih besar daripada 90, lebih besar sama dengan dari 90, maka akan masuk deh grade-nya itu A. Kalau seandainya lebih besar dari 80, grade-nya B. Kalau lebih besar dari 70, grade-nya C. Selain itu grade-nya D. Nah, ini jadi kita itu bakal masukin ini. Nama Anda adalah yang kalian masukin di sini. Kelas Anda adalah yang kalian masukin sini. Nilai UTS Anda yang tadinya kan kita ubah ke float nih, ya kan? Kita harus ubah lagi nih dari float ke string, baru bisa ke cetak. Lalu kemudian nilai UAS Anda adalah kita ubah lagi nih ke string, UAS-nya, variabel UAS. Habis itu Anda mendapatkan grade, kita bakal masukin dari grade ini.
dari percabangan grade-nya ini. Nah, kalau seandainya kalian tanya apa sih fungsi dari pagar 13, ini buat ganti baris. Jadi supaya kita nggak usah bikin label banyak-banyak, kita bisa bikin dari satu label itu tapi bisa ganti baris. Nah, pakai pagar 13 ini. Nah, habis itu kita udah selesai nih, ini program percabangan udah selesai kita. Lalu kita masuk ke dalam program perulangan. Program perulangan itu dari sini sampai sini. Nah, jadi perulangan itu pertama kita deklarasi nih var xy integer. Lalu kemudian kita bakal masukin deh variabel x-nya itu diambil dari sini. Nah, habis itu kalian bikin buat perulangan lagi. Dimana y-nya nilainya 1 sampai x sampai ini, variabel yang kalian bakal masukin datanya di sini. Bakal masukin perulangan yang ini. Nah, kemudian kita bikin deh begin. Lalu kemudian kita masukin deh list boxnya item add perulangan ke. Nah, gara-gara ini y-nya kan awalnya itu kan integer. Kita harus ubah dulu dari integer ke string supaya bisa kecetak. Nah, pakai int toast str. Lalu kemudian setiap habis begin kita harus tutup pakai n titik koma. Nah, ingat ya, dari tombol perulangan ini cuma dari programnya cuma dari sini sampai sini. Gitu. Kalau seandainya yang ini itu ke button yang lain. Ini button 1 nih. Tuh. Nah, habis itu kita kan udah selesai nih perulangan. Habis itu kita masuk deh ke array. Nah, array ini kita sama kayak activity yang ketiga. Kemudian yang pertama kita deklarasiin dulu variabelnya daftar array of string. Berarti daftar itu punya tipe data array yang bertipe data string. Habis itu kemudian banyak sama i yang tipe datanya integer. Habis itu kita bikin deh nih banyak. Nah, variabel banyak itu kita bakal muncul deh input box. Banyak datanya berapa? Yang dari string diubah ke int. Habis itu set length. Berarti berapa itu di set panjangnya. Daftar, koma banyak. Ini tuh di set ya, maksudnya kayak ituin loh, diubah, kok diubah, maksudnya saya di setting lah. Banyak data yang ada di dalam arraynya. Lalu kemudian ini perulangan ini kita gunakan untuk masukkan data, dan perulangan ini digunain untuk mencetak data. Jadi yang perulangan ini gua cetak di sini. Dan perulangan ini bakal munculin input box maksudnya. Input box yang digunakan untuk kalian masukin data. Seperti ACT ketiga kemarin. Nah, untuk lebih jelasnya kita run aja ya programnya. Nah, ini nih kita run programnya nih. Yang pertama namanya saya pakai nama saya. Kelasnya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Nah, ini awalnya kan gak ada nih. Ini ada cuma sekecil ini. Pas kita klik ini, tuh dia muncul di sini. Nah, habis itu untuk perulangan, contoh kita bikin perulangan sampai 10. Nah, dia bakal ngulang deh dari 1 sampai 10. Begitu. Nah, untuk array nih kalian ituin deh banyak data. Contohnya saya pakai 4. Nah, masukkan data Sonia, Francisca, Selvia, NPM. Nanti sesuaiin sama nama kalian ya untuk array.
untuk array, khusus buat array ini, kalian sesuaiin dengan nama kalian. Dan ditolong dikasih sama npm-nya. Habis itu ini kalian nanti screenshot buat output. Nah, habis itu saya belum jelasin nih tentang button dari exit. Nah, nanti kalau seandainya kita klik exit ini, bakal muncul ini. Anda keluar dari program, lalu klik OK, keluar. Nah, button exit ini, programnya ini. Nah, jadi kalau seandainya kita klik ini, dia bakal show message. Anda keluar dari program, lalu kemudian close. Jadi sebenarnya dari tombol exit ini yang buat keluar dari programnya cuma yang ini, close-nya doang. Cuma buat itu keluar dari project dan keluar dari programnya semuanya. Gitu. Nah, jadi sekian dulu ACT-nya. Dan materi 4 kita kali ini. Nanti tolong ACT-nya diubah ke PDF ya. Sama dikasih nama. Sekian dulu. Terima kasih.